Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sunama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Hamdan Saifuddin dengan nomor induk mahasiswa 20187265014. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendapat saya atau kesimpulan daripada video terkait obrolan Ibu Husnul dan Bapak Fadlizon terkait dengan pentingnya kita belajar ilmu politik atau perlukah kita belajar ilmu politik. Dalam video tersebut, yaitu obrolan antara Ibu Husnul dan Bapak Fadlizon, bahwasanya banyak kesimpulan yang dapat kita ambil terkait perlukah belajar ilmu politik. Beliau memberikan fakta terkait definisi ilmu politik di Indonesia yang cenderung menganut politik dari barat. Ilmu politik sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan power atau kekuasaan state atau negara, public policy atau kebijakan publik, yang semestinya di Indonesia public policy menjadi bagian dari administrasi negara atau hukum administrasi negara. Maka dari itu, partai politik tidak perlu mengambil formalisasi kebijakan atau implementasi kebijakan yang sebenarnya bisa di-take place oleh sekjen atau sekretaris daerah. Ibu Husnul juga menyampaikan bahwa DPR ini perlu berperan dalam melakukan perbaikan kurikulum pendidikan politik, di mana saat ini dalam pendidikan politik hanya mempelajari sistem politik barat saja, yang padahal seharusnya juga perlu mempelajari politik pada zamannya Rasulullah yang syarat akan value atau lessonnya. Beliau pun menyampaikan bahwa politik pertama kali ada pada umat manusia sejak adanya kekuasaan atau sejak adanya kerajaan. Hal tersebut sudah ada mulai dari zaman Nabi pertama sampai dengan Nabi terakhir, yaitu Rasulullah. Sejak adanya kekuasaan lah politik itu lahir. Dan bagaimana pengambilan sebuah keputusan sampai dengan strategi perang yang banyak variasi atau beragam cara. Dalam ranah ilmu politik sendiri di berbagai negara yang terkenal yaitu demokrasi. Dalam Yunani kuno, Sokrator menyatakan demokrasi yang kritis, meletakkan orang yang berkualitas dalam berpolitik atau disebut dengan utubi. Perlu digali juga dalam politik nyata, manfaatnya kenapa? Karena pemimpin seharusnya selalu kontrak dengan power of Almighty God dan merembes pada perilaku-perilaku yang mencerminkan kearifan dan keadilan untuk semua umat manusia. Maka, rasa diri dalam jiwa individu yang telah dialiri atau dimulai oleh unsur nilai-nilai nurilofi akan menghasilkan refleksi nyata dalam memelihara hubungan individual dan kelompok. Tentunya dalam mengelola semesta yang damai dan sejahtera. Politik itu seharusnya dipandang sebagai perilaku yang suci dari desain dan implementasi. Namun faktanya sekarang ini demokrasi kita lebih kepada demokrasi politik elitis. Artinya rakyat hanya diposisikan sebagai pemilih, di mana setelah tugas mereka sebagai pemilih selesai, peran mereka dalam aspirasi dan partisipasi negara dilupakan atau bahkan tidak diikutsertakan. Nah, pada tahun 1984, hak perempuan untuk memilih dan berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, yang selalu dikritik, civil political dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan, freedom of speech atau kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Jangan dianggap oposisi ini ditutup, maka muncullah oposisi berikutnya. Cabang-cabang kekuasaan trias politika, kenapa harus berbeda pengasumsiannya di setiap negara? Dan menurut Ibu Husnul, pendiri kita ilmunya hebat semua. MPR dulu disebut sebagai penjelmaan rakyat. Kalau kita lihat dulu sebenarnya adanya kesepakatan kita mau membentuk seperti apa negara ini. Faktanya, kenapa banyak partai pada tahun 1945 yang sudah membuat kerajaan sejak dulu, sedangkan Amerika membuat banyak partai setelah mereka merdeka. Nah, jadi kalau Indonesia tuh udah ada banyak partai sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada kerajaan. Melihat sekarang konstitusi kita sama. Pertama, menggunakan presidensi yang selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Dulu tidak boleh adanya perubahan undang-undang. Pada tahun 1998, Soeharto jatuh. Nah, waktu itu Bu Husnul mengadakan konferensi UNER berbicara dengan feudalism dari Amerika, Kanada, Malaysia. Karena menariknya punya Kesultanan Agung memiliki kekuasaan sendiri. Dalam feudalism, banyak pemikiran dalam konstruksi tersebut.
Di dalam persatuan sentralistik adanya negara persatuan, contohnya Amerika, negara maju. Kemudian ibu kotanya ada Washington DC, terus ada kotanya New York, yang bisa dibilang seperti sentranya global. Nah, indeks demokrasi menurun dari 865 terakhir 85. Kenapa bisa dinilai seperti itu? Presiden Amerika dulu atau culture center petani kacang Amerika. Bagaimana dia menyatakan demokrasi waktu itu di Indonesia? Balik di Amerika yang demokrasi lebih memang dari Islam, perlu dikritik terkait hal ini. Dalam konteks tertentu, Pebble dulu menemukan ini. Di tahun 2004 berbeda dengan pilpres dan politik, demokrasi berbeda. Pada 3 pemilu sudah dipakai indi relatif distrik dengan jumlah sedikit. Di Indonesia pesertanya lebih banyak. Dalam menjadi ahli hukum harus pintar karena memiliki tanggung jawab terkait nasib orang lain. Demokrasi Pancasila menurut Ibu Husnul merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam etika Pancasila perlu dijaga karena terkait perilaku moral. Nah, dalam obrolan Ibu Husnul dan Fadlizon juga membahas terkait buzzer yang menurutnya tidak mempelajari ilmu politik, khususnya waktu zaman Rasulullah. Nah, akhirnya mereka minim akan pengetahuan yang membuat mereka memiliki dasar pengetahuan yang salah atau keliru. Nah, pada dasarnya Ibu Husnul pernah membaca pada web Oxford dalam penggunaan buzzer ini, ilmu politiknya cacat. Nah, Indonesia berakhir pada 2030 itu mustahil. Apakah ada yang bisa menjamin kalau buzzer ini masih terus berkeliaran? Dalam partai politik, calon legislatifnya kalau perempuan itu hanya 3 orang, kalau laki-laki itu lebih banyak. Nah, pembagian dalam bentuk publish, bentuknya berkembang. Dalam ilmu politik adanya banyak tuntutan eksekutif, menakutkan kesejahteraan rakyat. Nah, kesimpulan yang telah saya paparkan terkait obrolan dari Ibu Husnul dan juga Fadlizon terkait perlukah kita belajar ilmu politik adalah kita sebagai generasi milenial tentu belajar ilmu politik bukan hanya soal belajar bagaimana kita mempertahankan dan memperjuangkan, namun juga mempelajari sistem yang berlaku dan juga mempelajari kebijakan apa yang dihasilkan dari politik itu sendiri. Sehingga kita bisa berkontribusi, kita bisa berperan serta dalam menanggapi sistem politik yang berlaku dan kebijakan yang dihasilkan dari sistem politik tersebut. Tentunya sebagai generasi milenial, dengan kita belajar ilmu politik, kita bisa mengetahui seluk-beluk dan isi dari negara kita, dari laboratorium negara kita, sehingga kita bisa menanamkan dan menumbuhkan wawasan Nusantara kebangsaan dan menjiwai nasionalisme, sehingga kita bisa mengetahui apa sih visi misi dan tujuan negara kita ini, negara Indonesia, dalam mempertahankan pemerintahannya, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Terima kasih. Thank you for the happiest year of my life.